Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih karena kalian lagi-lagi mau menyempatkan waktu kalian untuk menonton video-video saya. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu tema yang sebenarnya sudah lama ingin saya bahas, tapi ya karena ada satu dan lain hal, saya masih menunda untuk membahas tema yang sekarang ini. Semalam ketika membaca ada peretasan websitenya tempo.co, nah itu saya terpikirkan kembali tentang tema ini, yaitu persoalan peretasan ya, retas meretas terhadap akun media sosial maupun website dari orang atau kelompok-kelompok yang terkenal sering mengkritik pemerintah, atau kalau misalnya media itu sering memberitakan atau menelusuri kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap keliru gitu. Nah, cuma di tema kali ini saya akan lebih fokus ke individu karena sebelum Tempo, 2 hari sebelum Tempo itu Bapak Pandu Riono, dosen di FKM Universitas Indonesia, mengalami peretasan juga. Sekarang ini saya melihat sangat sulit untuk menyuarakan kritik di negara kita ini ya, yang katanya sudah berhasil membuka ruang demokrasi lewat reformasi, lewat penggulingan, lewat jatuhnya rezim diktator Soeharto. Tapi sampai saat ini di awal-awal reformasi mungkin agak mendingan. Banyak orang rakyat di luar sana bisa membuat partai, tapi makin kesini makin perlahan-lahan buah pencapaian reformasi itu kayak dikorupsi kalau bahasa belakangan yang populernya. Mulai dari sekarang udah susah gitu buat orang buat partai, hanya segelintir orang saja yang membuat partai, akhirnya kayak gitu-gitu aja peserta pemilunya. Terus ya cuma dikuasai oleh segelintir orang. Nah, yang paling darurat ini adalah kebebasan berpendapat termasuk kritik. Nah, karena di tengah pandemi ini Dokter Pandu itu Dokter Pandu Riono ini itu kerap kali mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, beberapa kali saya ikuti kritikannya di Twitter karena dia cukup aktif di Twitter. Dan salah satu kritikan yang puncak dari kritikannya sampai akhirnya dia diretas ini ya ketika dia mempertanyakan prosedur mekanisme dari virus yang sedang dibuat, antivirus yang sedang dibuat oleh TNI yang bekerja sama dengan Unair. Jadi dia mempertanyakan di situ karena memang itu bidangnya, dia cukup mendalami tentang epidemiologi. Ya wajar lah ketika orang tahu tentang itu dan dia merasa ada keganjilan, ya dia gunakan teori yang dia pelajari untuk mempertanyakan atau mengkritik sesuatu itu. Nah, mungkin banyak ya yang terganggu, akhirnya akunnya diretas, malah kehidupan pribadinya yang dibongkar-bongkar. Nah, ini sebenarnya sering terjadi. Banyak orang yang mengkritik, bukan kritikan yang dibalas itu, tapi malah kayak ad hominem begitu loh, nyerang secara pribadi saja. Sehingga apa yang dikritiknya itu kayak tersisihkan, terlupakan gitu. Nah, kejadian yang dialami oleh Bapak Pandu Riono ini sebenarnya sudah banyak orang yang mengalami hal serupa. Bergeser ke belakang sedikit, yang sempat heboh banget itu ya si Raffio Patra ya. Ini salah satu peneliti kebijakan publik. Nah, dia akunnya diretas setelah dia kerap kali mengkritik dan mencari penyelewengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita. Nah, ini kalau bisa dibilang ya hampir sama saja dengan Bapak Pandu Riono, karena ya dia diretas setelah beberapa kritikan yang dia sampaikan ke pemerintah.
Jadi kenapa aku bilang sudah darurat kebebasan berpendapat, mengkritik di negara ini? Ya karena orang-orang yang seperti Raffio Patra, terus Bapak Pandu Riono ini kerap kali dibungkam. Kenapa sih? Apa yang salah dari kritikan-kritikan mereka? Mereka kan bagiku pribadi, mereka mengkritik itu karena mereka rasa ada yang salah dan diharapkan diperbaiki. Bukan malah ketika mereka mengkritik dan mungkin ada orang yang tersinggung, ya orang yang tersinggung ini malah kayak merepresi mereka gitu loh. Ini sudah sangat sistematis bagiku ya. Ada Roy Murtado dulu media sosialnya sempat di hack. Terus ada juga Mera Johansa dari Jatam. Dan kalau dilihat-lihat ya, ini tadi aku udah ngumpulin bukti beberapa yang aku sempat riset tadi. Orang-orang yang pernah mengalami kejadian seperti Raffio Patra, terus kemudian Dr. Pandu ini memang sudah banyak ya. Ini ada beberapa. Yang tahun lalu misalnya ketika beberapa akademisi dan aktivis itu mengkritik tentang revisi Undang-Undang KPK, itu korbannya ada ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, terus guru besar kebijakan kehutanan IPB Haryadi Kartodiharjo, ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mokhtar, terus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Imam B. Prasojo, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratraman, beberapa orang wartawan. Ini ada beberapa orang wartawan, ini aku udah ambil datanya dari Tempo ya. Terus aku ambil dari Tempo. Ini makanya wajar ini Tempo ini. Bukan wajar sih, makanya sudah nggak kaget lagi ketika si Tempo ini dihack karena ya berita-beritanya seperti ini. Tapi ya namanya jurnalis ya. Selagi dia mematuhi etika jurnalis dan menyampaikan informasi yang penting bagi publik, ya tidak masalah. Kalau mereka dibungkam gara-gara ini berarti ada masalah justru dengan kebebasan pers di negara ini gitu. Nah lanjut, ini terus ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, terus peneliti dari Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana. Nah terus di periode Omnibus Law dan COVID-19 ada Raffio Patra tadi yang sudah kusebutkan, terus pegiat hak asasi manusia Evan Putro, aktivis Gejayan Memanggil. Nah ini kemarin juga Syahdan Hussein dan Azhar Dusardi Putra. Terus tadi Bung Mera Johansa dari Jatam yang sudah kusampaikan. Bung Damar Juniarto ini kemarin yang membantu saya juga waktu kasus Undang-Undang ITE. Gara-gara kritik ke Jokowi saya dipenjara. Nah ini Bung Damar dari SafeNet. Terus dari peneliti Auriga Nusantara, Iqbal Damanik. Terus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Fajar Adi Nugroho. Nah kalau Fajar ini kalau tidak salah yang Papua kemarin, ketika dia melaksanakan diskusi Papua. Dan ini dari kejadian-kejadian orang ini bagiku, aku tidak ragu menyebut ini sebagai sesuatu yang dibuat secara sistematis gitu. Dibuat untuk membungkam orang-orang yang terkenal kritis. Menurutku masalah peretasan terhadap orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah ini patut untuk kita pikirkan bersama dan patut kita jadikan sebagai masalah kita bersama yang harus kita selesaikan secara sama-sama. Karena yang terancam ini bukan kehidupan si Pak Pandu, bukan kehidupan si Raffio, Bung Mera dan lain-lain, tapi kehidupan kita semua. Kita kalau membiarkan ini, ya akan sulit juga untuk berpendapat, akan mengalami hal yang serupa. Bahkan anak kita yang mungkin tidak tahu kapan lahir, nah itu akan mengalami hal serupa dan akan membawa kita ke kehidupan seperti yang terjadi di zaman Orde Baru. Aku baca sejarahnya aja, dengar dari cerita beberapa kawan gitu yang masih hidup sekarang, itu betapa mengerikannya. Dikit-dikit diawasi, dikit-dikit kita kritik gitu. Ada Petrus gitu, penembak misterius.
kan berbahaya bagi kehidupan kita semuanya, enggak hanya mereka saja. Dan kalau ini akan terus kita biarkan, itu berpotensi negara ini akan dikelola secara serampangan. Pemerintah atau bahkan orang-orang yang mungkin benci terhadap kritikan-kritikan ini, ya akan semakin leluasa gitu ya. Karena sampai sekarang juga aku masih menganggap ini dan akan terus menganggap ini merupakan bagian dari metode pembungkaman. Karena orang-orang yang disasar adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang sering menyuarakan kritikan-kritikan mereka apabila terdapat kebijakan pemerintah yang terkesan abai terhadap kepentingan rakyat dan keliru gitu. Mau sampai kapan negara kita ini akan alergi terhadap kritikan-kritikan? Karena selama ini aku melihat miris banget gitu. Kritik dibalas dengan intimidasi, pembunuhan seperti yang dialami Munir. Nah, sampai kapan gitu hal-hal seperti ini akan terus terulang? Ketika kita menyuarakan sesuatu gitu dan menyatakan apa yang kita temui dan sudah ada data-datanya, tapi balasannya pasti beresiko bagi diri kita gitu. Sampai kapan? Ini kalau tidak sama-sama mulai kita jadikan sebagai permasalahan kita bersama, karena ini menyangkut kebebasan berpendapat, lebih luasnya itu tentang demokrasi, ya ini akan terus terjadi dan akan mengancam kesejahteraan kita. Kenapa aku bilang mengancam kesejahteraan kita? Ya bagaimana mungkin kita akan mencapai kesejahteraan sedangkan ketika kita menyuarakan keresahan gitu, menyuarakan apa yang kita anggap keliru di luar sana, mempertanyakan kekeliruan yang terjadi di luar sana, kita malah dibalas dengan intimidasi, peretasan, pemenjaraan. Sampai kapan ini akan kita biarin? Nah, mungkin ya itu sih pendapatku pribadi tentang daruratnya kritik berbalas pembungkaman ini. Kalau ini terus dibiarkan, maka kesejahteraan kita akan semakin terancam. Buah dari reformasi ketika ruang demokrasi dibuka itu ya biar kesejahteraan kita meningkat, biar kita bebas menyuarakan keluh kesah yang kita alami, menyuarakan ketimpangan yang kita saksikan, bebas untuk berkumpul, berorganisasi. Itu buah-buah dari reformasi yang sebenarnya perlu kita, ya kalau bisa jangan hanya berhenti di sini, tapi terus hal-hal yang baik itu justru ditingkatkan. Demokrasi ini kan sesuatu yang baik walaupun agak ribet ya, tapi menguntungkan orang banyak. Orang-orang di luar sana akan semakin dilibatkan dalam pengambilan keputusan misalnya. Orang-orang di luar sana akan bebas untuk menyampaikan kritiknya. Ya kalau memang kritiknya salah, ya dibantah. Dan itu akan menuntut kita untuk belajar. Ketika misalnya ada orang menyampaikan kritikannya tentang sesuatu dan kita tidak tahu itu, ya kita akan dituntut untuk mempelajari itu agar kita bisa membalas kritikan atau argumen yang kita rasa keliru gitu. Tapi kalau kritikan itu malah langsung disikat dengan peretasan, intimidasi, yang ada kita justru malah makin mundur dan makin goblok. Enggak diperbiasakan untuk berpikir. Apa-apa ambil jalan pintas, salah. Apa ini enggak sepakat sikat. Itu. Daripada panjang-panjang, intinya kritik berbalas peretasan adalah masalah serius, bukan masalah yang sepele. Demikian, karena ini cukup berbahaya juga, takutnya kalau kebanyakan bacot, karena ini situasi sedang memprihatinkan, apa-apa disikat dan belum ada kepastian atau jaminan bagi orang-orang untuk aman ketika mengkritik. Ya aku gak mau memberikan peluang kepada para anti-anti kritik ini untuk meretas. Dan terima kasih ya
buat ada beberapa teman-teman di sana yang sudah memberikan aku panduan untuk mengamankan media sosial dan security culture lah. Nah, aku pribadi juga mumet kalau seandainya diretas. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun tadi lupa salam, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, dan semoga sehat walafiat. Dah.